Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Tristasih dari Departemen Teknologi Kemudian Program Studi Informasi Grafis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demo program PGWeb acara kedua, yaitu mengenai HTML dan juga CSS. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian HTML. HTML sendiri yaitu kepanjangan dari Hypertext Markup Language atau biasa disebut sebagai HTML. Nah, HTML ini juga biasanya digunakan untuk membuat markup teks, gambar, atau browser di internet. Dan biasanya HTML ini juga dibuat dengan menggunakan CSS. Nah, biasanya HTML ini digunakan untuk membuat website. Nah, bahasa markup ini biasanya mengacu pada tag yang sering digunakan seperti tag membuat image, tag membuat link YouTube, dan sebagainya. Terus setelah itu ada juga CSS. Nah, CSS ini singkatan dari Cascading Style Sheet atau biasa bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan juga format halaman di website. Nah, biasanya antara CSS dan HTML ini berkesinambungan. Contohnya yaitu CSS ini bisa digunakan untuk mengatur jenis font, warna tulisan, dan latar belakang halaman, dan sebagainya. Terus setelah itu, CSS juga biasanya digunakan untuk bahasa markup atau biasa digunakan untuk XML. Nah, biasanya antara HTML dan juga CSS ini digunakan untuk membuat website yang bisa dipublikasikan di internet atau di sosial media. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan website yang sudah saya buat. Nah, di sini saya membuat mengenai uh, kota budaya dengan kearifan lokal Surakarta. Nah, di sini saya mengangkat tema tentang kebudayaan yang ada di Surakarta. Salah satunya yaitu Candi Cipto, terus ada Keraton Surakarta Hadiningrat, dan juga ada Taman Sriwedari. Nah, untuk pembuatan website ini sendiri dengan menggunakan Visual Studio. Nah, awalnya kita buka dari Visual Studio ini, lalu kita membuat sebuah indeks, yaitu namanya indeks HTML. Nah, seperti ini. Nah, untuk struktur HTML sendiri, yaitu terdiri dari ini ada head atau heading atau kepalanya. Nah, setelah itu ini ada untuk mengatur lebar dan juga tingginya. Terus setelah itu di sini ada link. Nah, ini link ini bisa digunakan untuk menampilkan gambar ataupun menampilkan video dari Bootstrap. Bootstrap ini seperti jenis CSS. Nah, setelah itu di sini ada body atau tubuhnya yang berisi tentang class, yang berisi tentang kontainer. Terus di sini juga ada heading satu. Heading satunya itu digunakan untuk judul pertama yang paling awal, yaitu Kota Budaya dengan Kearifan Lokal Surakarta. Nah, untuk heading keduanya yaitu Surakarta. Nah, di sini saya menggunakan tiga tiga tempat wisata, jadi saya menggunakan headingnya seperti ini. Heading 4 itu ada tiga, yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat, Taman Sriwedari, dan juga Candi Cipto. Nah, di sini jika kita akan membuat judul, maka tinggal tulis K4 atau heading seperti ini. Terus jika untuk membuat paragraf, maka dibuat yaitu tanda seperti ini P di kelas. Nah, di sini tinggal copy paste saja yang mau dituliskan apa. Terus setelah itu saya juga menambahkan sebuah gambar. Gambarnya yaitu dari HTTPS ini. Jadi kita tinggal membuat tag img. Terus setelah itu ditutup dengan class-nya. Nah, ini saya membuat lebar dari gambarnya yaitu 560. Terus tingginya yaitu 315. Gitu. Terus di sini juga ada pembuatan link YouTube. Nah, kalau link YouTube itu menggunakan SRC dengan title-nya itu biasanya langsung ada di link YouTube-nya. Nah, terus setelah itu seperti biasa saya seperti yang dibuat pada Candi Cipto tadi, sama saja dibuat pada Keraton Surakarta. Terus yang ketiga itu Taman Sriwedari. Nah, untuk membuat sebuah tabel, maka kita menggunakan tag yaitu table class. Nah, di sini saya membuat ini TR seperti ini. Nanti akan muncul list dengan kotak-kotakan kecil. Seperti ini. Terus jika menggunakan TD,
maka nanti adalah kotak-kotakan bulat seperti itu. Nah, ini TR ini adalah yang bagian ini, nomor, nama tempat, lokasi, dan tahun pembuatan. Terus setelah itu di sini ada pengisian dari tabel tadi. Terus setelah itu kita membuat tabel juga yang mengisikan kalau LI itu buletan-buletan seperti itu, atau bisa juga untuk 1, 2, 3 atau penomoran. Contohnya, maka akan tertampil seperti ini. Dan dicetok pakai titik-titik seperti ini atau pakai nomor. Atau bisa disebut sebagai list HTML. Nah, kalau yang TR-TR tadi itu untuk membuat tabel ini. Terus setelah itu untuk pewarnaannya sendiri, itu menggunakan color yang tertampil di dalam tag-nya. Nah, seperti itu. Terus setelah semua ini sudah selesai dibuat, maka selanjutnya adalah diposting ke GitHub. Nah, untuk posting ke GitHub sendiri, maka seperti biasa kita membuat repository terlebih dahulu, yaitu seperti ini repositorinya. Terus nanti kita add-kan melalui ini apa Visual Studio. Terus setelah itu nanti kita masukkan di sini bisa seperti ini. Terus nanti kita commit saja, nanti akan tertampil di sini. Nah, untuk agar websitenya itu live streaming atau bisa dibuka setiap saat, maka kita bisa menggunakan setting, terus membuka halaman fix ini. Nah, di halaman fix ini nanti tinggal klik aja yang ini diganti yang ini. Yang ini diganti main, terus nanti di save. Nah, nanti akan muncul link seperti ini. Nah, link inilah yang akan digunakan untuk membuka si website tadi, akan tertampil seperti ini. Nah, untuk icon-icon ini bisa didapatkan di Bootstrap seperti itu. Maka ini adalah contoh tampilan dari website saya. Di sini menjelaskan tentang kota budaya dengan kearifan lokal Surakarta. Terus ada yang pertama itu ada Candi Ceto yang berisikan tentang tahun pembuatan, terus lokasi, dan juga biasanya tempat ini digunakan untuk apa. Terus ada juga Keraton Surakarta yang dibangun oleh siapa, tahun berapa, seperti itu. Terus di sini ada gambar dan juga link video. Nah, terus yang ketiga yaitu Taman Sriwedari, seperti biasa pengertiannya, terus tahun pembuatannya, dan juga biasanya digunakan untuk apa. Terusnya adalah contoh dari list-list dan juga table yang kita buat tadi. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya wes di situ saja. Ring lain ini juga didapatkan di Bootstrap, nanti tinggal copy paste aja. Terus tinggal copy paste. Terus setelah itu sudah gitu ya langkernya seperti ini. Nah, itu membuat folder dulu. Terus kalau mau membuka Visual Studio Code juga bisa melalui terminal seperti ini. Oh ya, menghidupkan XAMPP juga, yaitu digunakan untuk membuka localhost. Yang sebelum kita publish ke GitHub, kita bisa membuka juga di localhost dengan mengaktifkan apache-nya. Terus setelah itu, ya, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.